Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mengupas melanjutkan video yang kemarin tentang usaha susu kambing perah di Desa Kemiri Kebo. Nah, oleh karena itu saya perlu mengulas dari sisi ilmu bisnisnya, kira-kira begitulah. Nah, saudara sekalian, sebelum Anda memilih sebuah usaha itu memang penting sekali memperhatikan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini apa-apa yang memungkinkan untuk proses percepatan di dalam sebuah bisnis itu. Nah, pemilik susu kambing perah yang bermerek Susuka, namanya Mas Amanta, itu menurut saya cerdas karena dia bisa melihat potensi di desanya, di desanya sudah tumbuh, sudah ada, bahkan sudah sangat lama ekosistem bisnis yang tidak mereka sadari sudah dibangun. Mulai dari lingkungan alamnya yang tersedia itu sudah sangat mendukung, karena lereng Merapi ini sangat kaya. Tanpa harus dirawat pun tumbuhan hijauan segar itu tumbuh subur di sana. Nah, oleh karena itu rasa susu kambingnya pun berbeda, karena kualitas ternak yang diberi pakan ternak ramban hijauan itu ternyata berbeda. Saya sudah beberapa kali membandingkan dengan susu kambing yang lain. Nah, ini menguntungkan yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh di daerah lain yang memang kesulitan untuk mencari hijauan daun. Satu itu. Yang kedua ini kelompok-kelompok pencari dedaunan ini sudah ada sejak lama, bahkan banyak dilakukan oleh ibu-ibu untuk mencari ramban sebagai pendapatan. Nah, kemudian yang ketiga bisa saya saksikan sendiri betapa mudahnya mereka itu mencari anak kandang, karena memang banyak anak kandang di sana. Bahkan mereka sudah bisa membangun satu sistem produksi yang menurut saya unik, karena berbagi peran masing-masing. Ada yang berperan untuk merawat kambing, ada yang berperan untuk memerah susu kambingnya, karena ternyata memerah susu kambing itu merupakan key proses, bagian proses terpenting. Jika keliru memerah susu kambingnya, maka kalau orang Jawa bilang rasane ambune itu perengus, Jadi ini memang spesial, meskipun hanya sekedar memerah susu, tapi itu ternyata memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang tidak bisa dipelajari di sekolah, tapi harus dipraktekkan langsung. Saya pernah belajar memeras, ternyata baunya perengus karena tidak pinter. Nah, kemudian kelompok-kelompok anak muda yang tumbuh di sana juga sudah mulai paham tentang bagaimana pemasaran, bagaimana mengembangkan produk turunan dan sebagainya. Ini juga merupakan merupakan ekosistem yang menarik, bagian dari sub ekosistem yang menarik, karena
Bisnis itu kan sebenarnya bicara tentang dua hal. Yang pertama bicara tentang supply chain, rantai pasok, ya. Yang kedua bicara tentang value chains, yaitu rantai nilai. Rantai pasok itu bicara tentang bagaimana sebuah produk itu dihasilkan mulai dari hal yang mendasar, bahan baku utamanya, bagaimana didapatkan dan seterusnya hingga dihasilkan sebuah produk. Nah, rantai pasok sebenarnya sudah jalan. Di sana sudah secara alami berjalan, ya, dengan ekosistem bisnis ternak kambing yang berjalan dengan baik. Rantai nilainya yang bagaimana membangun produk olahan susu dan turunannya susu itu sampai ke konsumen, dan bagaimana membangun nilai dan kemudian juga membangun membangun persepsi bahwa ini susu kambing ini merupakan unggul karena punya manfaat. Ini susu kambing ini diambil manfaat ini, dan mereka mampu mengkomunikasikan itu. Sehingga di tengah-tengah Covid ini, ya, justru permintaan susu kambing perah itu meningkat. Saya yang biasanya disuguhin, ya, kalau ke sana itu susu kambing segar, katanya sekarang tidak ada lagi, Pak. Karena begitu diperas pagi hari sudah kemudian sangat dibutuhkan. Jadi orang sudah mulai merasakan manfaat, karena memang susu kambing itu diambil karena manfaatnya, dibeli karena manfaatnya. Nah, saudara sekalian, itu sangat penting. Jadi unsur-unsur di dalam bisnis mereka sudah penuh, yaitu unsur rantai pasoknya dan unsur rantai nilainya. Nah, tinggal kemudian bagaimana mengelola dan bagaimana mendampingi. Saya dan kawan-kawan itu terlibat di dalam upaya untuk apa yang disebut dengan menggendong. Ya, menggendong. Artinya kami ini mendampingi, kami ini mensupervisi, ya. Kami ini terlibat menjadi kawan untuk mengembangkan, untuk ikut mengembangkan, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Saya berharap kepada kawan-kawan yang tertarik untuk usaha susu kambing, tentu jangan kemudian harus begitu saja mengcopy paste, ya, untuk dibawa ke daerahnya, karena bisa jadi di daerahnya bisa juga tidak berhasil. Kenapa? Karena ekosistemnya mungkin belum terbangun di daerah Anda. Nah, jadi bisnis bolehlah di copy paste, tapi juga harus diperhatikan tentang kunci-kunci di dalam bisnis. Ada kunci proses, ada kunci sumber daya, dan ada kunci yang lain yang harus dibangun. Begitu saja ulasan tentang tayangan kemarin tentang susu kambing dari kaki Merapi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sekarang saya di rumah bisa menikmati susu kambingnya. Kita coba, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat tayangan ini.